Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu dosen Akika Mega Fadila Magister Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan tugas, yaitu materi atau PPT, yaitu evaluasi program pendidikan. Yaitu saya akan membahas tentang kebijakan pendidikan menengah tahun 2019. Yaitu tahun 2019 merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dalam kurung RPJMN ketiga periode 2015 sampai 2019. Secara umum, tujuan pembangunan pendidikan RPJMN ketiga pada periode ini adalah menetapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan pendidikan pada periode 2015 sampai 2019 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan berdaya saing regional. Tema pembangunan pendidikan tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan dimulai dalam periode RPJMN ketiga ini. Yang nomor 2, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015 sampai 2019 tersebut, maka pemerintah telah menetapkan prioritas nasional bidang pendidikan efisien menuju tingkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pendidikan menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia di era globalisasi ini. Yang ketiga, berdasarkan hal tersebut, Direktorat Pembinaan SMA merumuskan tujuan strategis dalam pembangunan pendidikan SMA, yaitu peningkatan atas layanan pendidikan SMA yang terjangkau dan berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, dan peningkatan tata kelola. Untuk poin selanjutnya, tugas Subdit peserta didik. Subdit peserta didik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang peserta didik sekolah menengah atas. Subdirektorat peserta didik terdiri atas 2 seksi, yaitu yang A, seksi bakat dan prestasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang bakat dan prestasi peserta didik sekolah menengah atas. Yang kedua atau yang B, seksi kepribadian, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan, karakter, dan kepribadian peserta didik sekolah menengah atas. Terus selanjutnya, program pembinaan peserta didik tahun 2020, yaitu diantaranya manajemen program Indonesia Pintar, pembuatan dan pengiriman kit 2019, publikasi PIP 2019 dan PIP Manager, workshop koordinasi pendataan penerimaan PIP SMA. Selanjutnya, pelaksanaan program Indonesia Pintar. Yang selanjutnya, validasi, pengumpulan dan pengolahan PIP SMA. Yang selanjutnya, monitoring dan percepatan penyaluran PIP. Untuk selanjutnya, usulan atau tempat kegiatan tahun 2020. Yang nomor 1, Kawah Kepemimpinan Pelajar atau KKP Jakarta, Bogor, sekitarnya. Yang kedua,
Kemah Pramuka Penguatan Pendidikan Karakter dalam kurung Kepak Kalimantan Selatan. Yang ketiga, usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang keempat, bantuan pemerintah untuk kegiatan pendidikan karakter bagi sekolah atau lembaga sesuai lokasi. Yang kelima, bantuan sosial program Indonesia Pintar atau PIP. Yang keenam, program pertukaran pelajar internasional dalam kurung AIL, SCC, Sakura, dan Sisledge mengikuti negara donor. Yang ketujuh, kampanye anti narkoba dan HIV atau AIDS. Seperti itu. Selanjutnya, Kawah Kepemimpinan Pelajar 2019. Kawah Kepemimpinan Pelajar atau KKP merupakan wahana bagi pengurus OSIS SMA untuk menggali, mengekspresikan, mengaktualisasikan jiwa kepemimpinan, karakter, keterampilan, dan pengetahuan pengelolaan organisasi. Dalam kegiatan ini, siswa melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, sekolah maupun masyarakat dalam 5 kegiatan utama, yaitu kepemimpinan, kedisiplinan, kebangsaan, kreativitas, dan kepedulian. Tujuan kegiatan serta 10 orang dan 2 orang guru pendamping perwakilan dari 34 provinsi. Seperti itu. Selanjutnya, Festival Literasi Sekolah 2019. Festival Literasi Sekolah atau FLS diarahkan sebagai salah satu proses pembentukan karakter, kreativitas seni yang diekspresikan melalui berbagai media, diantaranya media komik, cerpen, syair, dan lain-lain. Tentunya akan dilihat dan diterjemahkan oleh pembaca sebagai wujud literasi media. Pendidikan literasi atau pendidikan secara luas yang dilaksanakan berbasis seni secara efektif berkontribusi memberikan dasar perkembangan multi, kecerdasan yang terpandu dan harmonis dalam kepribadian remaja. Festival Literasi Sekolah atau FLS mewadahi bakat dan minat peserta didik dalam bidang cipta syair, cipta cerita pendek, cipta meme, dan cipta komik. Yaitu ada 100 peserta dalam kurung perwakilan dari 28 provinsi. Selanjutnya selanjutnya program ini lomba ya. Terus LDBI dan NSDC 2019. Lomba debat bahasa Indonesia merupakan lomba debat bahasa Indonesia tingkat sekolah menengah atas yang mempunyai bakat dan minat dalam debat untuk memilih peserta yang terbaik. National Debating Competition merupakan lomba debat bahasa Inggris tingkat sekolah menengah atas yang mempunyai bakat dan minat debat untuk memilih peserta terbaik. Pesertanya yaitu 102 peserta LDBI dan 102 peserta NSDC, perwakilan dari 34 provinsi. Baik, itulah sedikit cuplikan dari tugas dari Bu dosen, yaitu tentang evaluasi program pendidikan, yaitu di mana ketika suatu program atau suatu di lingkungan pendidikan itu ada sesuatu yang kurang efisien atau kurang istilahnya kurang tepat untuk dilakukan, itu sebaiknya untuk dievaluasi. Nah, dan mengacu pada materi-materi sebelumnya, ada hal-hal yang diperhatikan ketika melakukan evaluasi, seperti salah satu contohnya yaitu merumuskan masalahnya dulu. Nah, jadi dilihat apa sih yang mau dievaluasi gitu kan, harus tahu masalah-masalahnya gitu. Merumuskan masalahnya, nanti kan kita bisa melihat judul dan bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Cukup sekian dari saya, Muhammad Reza Ardianto, NIM 21711010342, Prodi MPI atau Manajemen Pendidikan Islam, asal dari Lampung Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.